Selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kita bisa hadir di tempat ini kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan dan katakan bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Selama hidup kami Tuhan, Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami berdiri ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan suatu maksud ya Tuhan, untuk datang untuk menyembah kepadamu ya Tuhan. Tuhan melihat hati kami masing-masing ya Tuhan, diri kami masing-masing ya Tuhan, apa kami sudah layak datang kepada Tuhan. Tuhan, sucikanlah hati kami ya Tuhan. Mungkin banyak dosa yang kami lakukan selama seminggu yang lalu, sehingga kami belum layak datang kepada Tuhan pada hari ini. Tapi dengan darah-Mu ya Tuhan, kami mohon kami disucikan ya Tuhan, supaya kami layak datang kepada Tuhan, menyembah Engkau yang begitu besar ya Tuhan, dan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakailah kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan semua doa ini. Amin. Silakan duduk. silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand in worship as we bless your holy. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift my hand in worship as we bless your holy name. You deserve the
bersama-sama. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hand in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles and when nothing wrong. There is no one else like you. There is no one else like you. We sing together for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. You did no one else like you. There is no one else like you. There is no one like you. There is no one else like you. There is no like you. There is no one like you. You are great, Lord. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan yang luar biasa. Amin. Biarlah langit dan bumi bersama-sama bersuka cita siang hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan sekali lagi langit. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Saudara mau membesarkan nama Tuhan? Amin. Silahkan bangkit berdiri. Kita besarkan nama Tuhan. Kita puji Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah, katakan, besarkan. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan sekali lagi, besarkan. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan. Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang haleluya. Amin, amin. Katakan jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara luar biasa semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan bersukacita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan pujikan lagu ini. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show
dan melihat stand. Tanda kebetulan. Lord, I lay your name on high. Lord, I live in your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on All right. Sorry ya, merepotkan. Yeah, first of all, I would like to say I love you all. I love you too. Ya, saya bangga ada di tengah-tengah saudara pada siang hari ini. Saya mengajak saudara-saudara membuka bagian dari firman Allah yang hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Nah, ini dari Pak Peter. Thank you, Pak Peter. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Saudara, di dalam bagian hari ini yang hendak kita bahas itu menurut saya sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena nomor satu kita berbicara tentang apa yang disebut wong cilik. Wong cilik itu the little person. Tetapi wong cilik di dalam bahasa Inggris itu lebih tepat diterjemahkan sebagai invaluable person. Satu pribadi yang tidak memiliki nilai yang terlalu berharga. Itu yang akan kita bahas. Dan yang kedua, kita akan membahas, saudara-saudara, adanya the track record dari seseorang. Banyak kali di dalam kehidupan manusia, saudara-saudara, kita selalu berpijak kepada rekam jejak atau track record. Nah, track record atau rekam jejak ini menjadi sejarah hitam bagi seseorang. Dan sejarah hitam atau lembar-lembar hitam kehidupan seseorang itu selalu dilihat terus. Dan itu sesuatu yang tidak tepat. Karena seseorang itu memiliki hak untuk mengubur satu lembaran yang lama. Seseorang itu memiliki hak untuk melupakan rekam jejak. Seseorang itu secara kemanusiaan memiliki right, memiliki hak untuk melupakan apa yang di belakang. Bahkan Rasul Paulus itu mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Betul tak? Dan apa yang di belakangku itu bagi Rasul Paulus itu dikatakan sebagai kain kotor. Atau di dalam bahasa Indonesia itu gombal. Sesuatu yang tidak memiliki nilai. Tetapi celakanya seseorang di dalam histori manusia itu selalu kembali dan kembali kepada
track record. Sehingga seseorang itu tidak diberi kesempatan untuk memulai satu lembaran hidup baru. Nah, itu nanti kita bicarakan. Yang ketiga, kita akan membicarakan apa yang disebut the episode of life. Nah, hidup kita ini ada di dalam satu episode, bukan hanya satu cerita film yang hanya satu jalan gitu kemudian selesai, bukan. Tetapi ada episode. Saya menyukai istilah episode. Nah, saudara memiliki episode di dalam kehidupan ini. Nah, saudara memiliki satu hak kembali yang hendak saya beritakan kepada saudara-saudara, bahwa saudara itu berhak juga untuk meninggalkan the old episode. You do not need to go back to the old episode. The old episode ended with tears, with bitterness, with something that you didn't want to look at anymore. Tetapi banyak orang itu selalu mengatakan, I know your life, I know who you are. Nah, inilah yang menjadi sejarah kesedihan umat manusia. Satu kali kita ada di the grave, we don't want to go in that hole anymore. Right? We need to jump up from the grave to the grace. Ini adalah kekristenan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kekristenan yang belum bertobat, itu adalah kekristenan yang menutup secara radikal the gate of forgiveness kepada seseorang. Jadi kekristenan yang belum bertobat, kekristenan yang belum diperbarui di dalam Yesus Kristus, itu adalah kekristenan yang selalu melihat rekam jejak, selalu ingin melihat gombal, selalu ingin melihat kain kotor, selalu ingin melihat the sadness of the episode of life di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Dan itu menjadi bahan ketawaan. Sehingga seseorang itu tidak memiliki kesempatan untuk mengejar kebaikan Tuhan. Padahal ada satu lagu yang mengatakan, kecapta dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Alright, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai dengan ayat 19. 9 ayat saja. Oke, saya membacakannya ya. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu perkataan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yehuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Di dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Coba perhatikan jawab Ananias. Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku
pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain seperti raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku." "Bro, Saulus," kata dia, "Bro, Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah makan pulihlah kekuatannya. Dan kita berdoa. Bapak Surgawi, kami hendak merenungkan perkara-perkara penting di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini. Kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah kelemahan hamba ini juga, supaya kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami yang memiliki hati yang kosong, hati kami yang diperbudak dalam kehidupan masa lalu, seolah-olah tidak pernah bebas dari masa kekelaman hidupnya. Berikanlah berita bahagia hari ini kepada mereka, Tuhan. Oh tidak, engkau tidak hidup di dalam hidupmu yang lama. Aku memberikan lembar-lembar hidup yang baru. There are new episodes of life given to you hari ini. Dan inilah yang hendak kami rindukan, Tuhan, untuk dengar bersama-sama. Menjadi berita yang berbahagia hari ini. Pujilah nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Nah, saudara, ayat 10 ini berbicara tentang seorang yang bernama Ananias. Ananias ini siapa, saudara? Tidak memiliki peran sejarah di dalam kekristenan. Tidak memiliki satu hal yang signifikan dalam hidupnya. Atau dengan bahasa lain, dia adalah invaluable person. Atau dengan bahasa orang Jawa adalah wong cilik. Orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi wong cilik ini, saudara-saudara, itu diberikan ordinary person, itu diberikan extraordinary mission. Jadi wong cilik ini diberikan satu misi yang berasal bukan dari dunia ini, tetapi misi sorgawi, saudara. Dan itu diberikan kepada orang yang tidak berarti. Nah, wong cilik ini, saudara-saudara, itu ingin memberikan pengertian kepada dunia, yaitu apa yang dipandang oleh dunia itu tidak berarti, apa yang dipandang oleh dunia itu cacat, apa yang dipandang oleh dunia ini tidak memiliki nilai-nilai, tidak memiliki signifikan role di dalam kehidupan ini, oleh Kristus dipandang sebagai sesuatu yang berarti. Nah, ini yang penting. Maksudnya itu apa, saudara-saudara? Maksudnya ialah kita ini memiliki value di dalam hidup ini. Seperti Ananias memiliki value. Sebelum saudara-saudara sadar bahwa saudara ini memiliki value, memiliki nilai, before you understand that you are a valuable person, you will never ever able to taste the goodness of the Lord. Okay? Okay? Sebelum saudara-saudara mengenal bahwa diri saudara adalah seorang yang punya value, saudara tidak bisa menjadi saluran berkah. Before acknowledging that you are a valued person,
a big, great channel of blessing for us. Hari Jumat ketika saya ikut kebaktian doa, saya duduk di bagian belakang. Tuhan itu memberikan insight kepada saya. Seolah in person Tuhan itu ngomong sama saya, Emil, do you know that you are a very evil person? Maksudnya apa Tuhan? Dan ngomong gitu ya. Maksudnya ialah kalau engkau menyadari bahwa engkau men-value dirimu sebagai seorang yang precious. If you value yourself as a precious person, the precious one. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Maka seluruh jemaat Tuhan, seluruh gereja, seluruh penghuni gereja itu akan memandang engkau sebagai satu pribadi yang sangat berharga. Dan mereka akan mengeman-eman sebagai pribadi yang bernilai luar biasa. Satu pribadi yang bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam hal apa? Di dalam engkau menempatkan dirimu. Di dalam engkau berbicara. Di dalam cara engkau berpikir. Di dalam cara engkau bertingkah laku. Ada satu perkataan di dalam firman Tuhan, saudara. Jangan orang lain memandang engkau muda. Tetapi nyatakanlah apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau lakukan itu memiliki integrasi hubunganmu dengan Kristus. Wah, saudara-saudara. Jadi pada saat itu Tuhan mengatakan, kalau engkau sebagai orang yang punya value, maka jemaat itu akan memandang engkau sebagai seorang pribadi yang betul-betul berharga. Sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara, bagaimana engkau memandang istrimu? Bagaimana engkau memandang Pak Robi? Pernahkah saudara-saudara merasakan Pak Robi adalah sesosok pribadi yang itu berharga? Nah, kalau pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh saudara, maka saudara bertanya, who I am? Ini pertanyaan serius. Saudara adalah wong cilik, tetapi wong cilik di tangan Tuhan bisa menjadi sesuatu yang besar. Pertama-tama adalah you too share on yourself who you are. Apakah engkau memiliki value dalam hidup? Pada saat engkau berbicara, apakah bicaramu itu mendatangkan dampak yang besar? Acap kali di dalam sosial masyarakat itu, kehidupan itu diporak-porandakan oleh cara. Kalau saudara melihat YouTube tentang Indonesia ya, orang bisa sakit jantung melihat itu ya. Apalagi kalau melihat tentang pilpres, pilkada dan sebagainya, orang bisa sakit jantung. Ada sosok pribadi itu menempatkan dirinya menjadi seseorang yang paling dibenci oleh masyarakat seluruh Indonesia, saudara. Seluruh Indonesia. Mana itu? Nah, saya ingin menceritakan ada seorang pendeta namanya Philip Wangsa di Surabaya. Ngomongnya sedikit, senyumnya banyak. Pada saat dia dimaki, saya ingat kepada seseorang di Indonesia itu ya, kalau dimaki dia tersenyum aja. Dia juga tersenyum. Dalam suka dan juga dia tersenyum. Nah, seluruh gereja itu ya, menjadikan dia sebagai sesosok pribadi yang betul
betul-betul luar biasa. Betul-betul berharga. Sampai keberadaan beliau ini, saudara-saudara, itu entah mengapa memiliki perbawa yang begitu besar, saudara. Sehingga orang ketika bertengkar satu dengan yang lain, kalau rapat majelis itu kan banyak pertengkaran, toh ada pendeta ini di situ, dia tidak memberikan respon apa-apa, cuma memandang dua orang itu. Beberapa menit kemudian konflik itu reda. Nah, pada saat pendeta ini meninggal, pada saat pendeta meninggal, mulai dari anak-anak sampai orang yang paling tua, mengucurkan air mata mereka mengatakan, aku sangat kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan the most precious diamond among the congregation of the church. Inilah. Jadi wong cilik ini bisa menjadi pribadi yang berarti di mata Tuhan ketika dia itu berada di dalam bentukan tangan Tuhan Yesus. Kristus menjadikan wong cilik itu menjadi saluran berkat bagi dunia ini, saudara. Nah, Ananias ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendekati Saulus, untuk memberikan satu kenyataan dan membuka mata dunia bahwa dia adalah utusan Tuhan Yesus yang memberikan satu testimoni bahwa Yesus itu hidup. Loh, kok bagaimana hubungannya? Hubungannya ialah Saulus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan, dan dia tidak melihat ada sosok pribadi berjumpa dengan dia, tetapi dia mendengar, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Pada saat itu Saulus langsung jatuh, kemudian dia berseru dengan suara lemah, siapakah engkau, Tuhan? Nah, pada waktu itu dia mendengar satu seruan, akulah Yesus, orang yang engkau aniaya itu. Nah, pada saat Ananias itu berjumpa dengan Saulus, Ananias itu berkata, aku diutus oleh Yesus. Dan itu menyatakan bahwa apa yang dialami oleh Saulus dan apa yang dialami oleh Ananias itu adalah perkara yang besar. Perkara yang besar tentang apa? Yesus itu hidup. Haleluya. Yesus itu hidup, saudara. Dan secara pribadi menyatakan dan mengubah Ananias wong cilik ini menjadi orang yang besar, menjadi saluran berkat bagi Saulus. Dan Saulus diberikan confirmation. Engkau memiliki track record yang busuk. Engkau pembunuh. Engkau memegang license. License apa? License to kill. Untuk destroy orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi aku Yesus yang hidup akan mengubah seperti Ananias, aku ubah dari wong cilik menjadi orang besar. Dan engkau from the grave, orang yang sudah dikubur di dalam kejahatan, diperbudak oleh kejahatan, I will raise you up from the grave to the grace. Haleluya. Nah, ini menjadi catatan bagi saudara. Siapapun saudara, saudara memiliki value. Dan value yang diberikan ini bukan kepada saudara. Bukan license, bukan sertifikat dari dunia. Tetapi Tuhan yang memberikan sertifikat of value kepada. Dari mana kita bisa tahu? Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Dan Tuhan mengatakan, aku akan melahirkan engkau bukan dari air. Aku akan melahirkan engkau bukan dari darah dan daging, tetapi aku akan melahirkan engkau dari Roh Kudus menjadi manusia yang baru. Inilah value. Kita punya value, saudara. Nah, kalau saudara punya value, yang keluar dari mulutmu adalah value dari mulut.
good blessing. Stay away from caci maki. Jangan memakai lidahmu untuk nyinyir. Jangan pakai lidahmu untuk nongol. Nyinyir dan nongol is not good, right? Tapi pakailah lidahmu untuk blessing and serving the Lord's Spirit. Oke? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, itu ada di dalam ayat 11. Mari kita perhatikan. Ayat 11 itu terjadi radical transformation yang berpijak kepada 3 perkara rohani. Ayat 11 ya. Dikatakan demikian. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah orang yang di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan di dalam penglihatannya ia melihat seorang yang bernama Ananias masuk dan menambangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi ada radikal transformasi yang berpijak kepada 3 perkara. Perhatikan ya. Yang pertama adalah firman Allah. Yang kedua adalah pertobatan. Dan yang ketiga adalah doa. Jadi ada 3 rahasia di dalam hidup ini, saudara-saudara, yang digelontorkan bukan dari dunia, tetapi digelontorkan dari kekuasaan yang tidak kelihatan, digelontorkan dari tangan yang tidak kelihatan, yang disebut the invisible hand of the Almighty God. Dan tangan yang berkuasa ini, saudara-saudara, itu adalah datang secara pribadi kepada seseorang. Dan kedatangan the Almighty One kepada seseorang itu pertama-tama yang dilakukan itu adalah given you the gracious word. Memberikan kepadamu firman yang penuh dengan anugerah. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, orang yang kau aniaya itu. Tetapi, pergilah engkau. Aku akan menjadikan engkau sebagai alatku untuk kemuliaan bagi kerajaan surga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sangat luar biasa ini. Jadi yang pertama adalah firman. Seseorang itu yang dekat dengan firman itu memiliki satu kehidupan yang berintegrasi dari hubungannya dengan Kristus. Pada saat dia memiliki hubungan dengan Kristus, semakin dia dalam, saudara-saudara, semakin dia menyelami apa yang disebut the Word of God, the Word of Logos, the Word of Christ itu. Dia mengintegrasikan hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Alhasil ialah pada saat begitu dia dekat dengan firman, apa yang dia lakukan di dalam interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan sosial, saudara-saudara, itu merupakan reflection of his deeper relationship with the Word. Pada saat seseorang itu makin dekat dengan firman, semakin dia memiliki kekuasaan besar untuk mengalahkan dirinya sendiri. Semakin memiliki satu kuasa yang besar untuk berhenti melakukan kejahatan, untuk berhenti melakukan dosa. Beberapa tahun yang lalu, saya ini selalu jatuh di dalam dosa yang sama. Many years, I has been falling into the same hole, the same sin all the time. Apa itu dosanya? Pride. Pride. Jadi kalau kesombongan itu kan, kalau ada orang khotbah di sini ya, saya kan duduk di depan situ dah. Saya ini bukan sombong lah ya, cuma saksi saja. Saya ini mahasiswa yang terpandai.
Di mana saya sekolah, saya selalu menjadi siswa yang terpandai. Nah, kalau ada anak khotbah, saya duduk di depan. Kalau dia khotbah itu saya selalu melihat begini. Jadi orang yang berkhotbah itu nervous, saudara. Nervous. Hingga suatu hari ada teman saya namanya Effendi Budiana. Nah, Effendi itu khotbah sambil berteriak-teriak dan dia punya cerita itu luar biasa. Tapi saya di depan ini saya. Coba saya khotbah saudara begini. Saudara. Begitu dia turun, dia marah-marah sama saya. Dia mengatakan satu hal yang sampai sekarang itu saya ingat. Jadi, you have this courage, spirit in you. Kamu punya satu roh yang membuat orang lain itu discourage. Suatu hari, ketika saya meditasi, saya bertemu dengan firman Tuhan, dan Tuhan itu secara pribadi membuka ayat-ayat Alkitab kepada saya. Dan satu ayat mengatakan, orang yang pandai adalah orang yang bisa mengambil mutiara dari orang yang pandai. Oleh sebab itu, banyak dunia itu mengatakan salib itu adalah kebodohan. Pada saat engkau menjadi orang pandai, engkau melihat salib itu adalah salib kebodohan. Dan kebodohan itu, anggapan kebodohan itu akan membawa engkau ke dalam kebinasaan. Tetapi orang yang bisa melihat salib yang dianggap kebodohan bagi dunia, dan dia menemukan mutiara di dalam salib itu, yaitu mutiara di mana Allah, sumber segala berkat dan kekuasaan itu menaruh di dalam salib itu sendiri. Dan mutiara itu, the diamond of the cross, itu disebut redemption, penebusan. Dan di situ engkau akan menemukan bahwa ada hal-hal yang luar biasa di dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pada saat kita ini bersentuhan dengan firman, firman itu bekerja itu tidak sia-sia, saudara. Dia membentuk jalan pikiranmu. Dia membentuk perasaanmu. Dan dia membentuk mulutmu. Dia membentuk tingkah lakumu, saudara. Nah, pada hari itu, saya ini memiliki very strong commitment. Nah, komitmen ini sulit. Strong commitment yang saya lakukan itu apa? Tuhan, I committed to stop being a prideful person. Sejak saat itu, saudara, saya berhenti menjadi orang seperti itu. Ada challenge untuk meletakkan diri saya sebagai orang yang sombong. Saya deny itu, saya lawan itu. Nah, yang saya lakukan setiap pagi saya bangun, saya berdoa ini, Tuhan, berikanlah aku kuasa untuk melawan the desire of my will to be a prideful person. Itu my commitment. Nah, saya mengajarkan ini kepada seseorang yang selalu jatuh di dalam dosa yang sama, yaitu dosa seksual. Nah, orang yang terkena dosa seksual itu seperti addicted. Sexual desire itu adalah strong addiction. Suatu hari saya mengajak dia ngomong. Saya ngomong sama dia. Aku adalah saudara. Dan aku rindu engkau mengalami apa yang aku alami. Apa? Radical transformation. What do you mean, Pastor? Well, I know what you're doing every day. I feel that. But you always fall into the same hole. Many times.
Suatu hari saya tanya, maukah engkau berdoa seperti yang saya doa? Tuhan, give me power. Give me power against my will. Give me strong spirit to fight my fleshy desires. Dan tiap hari dia berdoa itu, saudara-saudara. Bangun pagi dia berdoa, give me power, give me power, give me power, give me power. Dan Tuhan memberikan power, haleluya, saudara. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan untuk stay away daripada lubang yang sama. Nah ini saudara-saudara yang merupakan satu radikal transformasi. Yang berikutnya ialah vision yang diberikan oleh Paulus itu adalah arti daripada permulaan hidup yang baru. Permulaan daripada hidup yang baru. Ya, ayat yang ke-12 itu. Dikatakan demikian ayat yang ke-12, saudara. Dan dalam suatu vision, dalam satu penglihatan, ia melihat seorang yang bernama Ananias. Vision di sini itu adalah symbolizing daripada new beginning. Jadi siapa saja saudara-saudara yang memiliki hubungan dengan firman, itu ada pertobatan di dalamnya, diikuti dengan pertobatan. Nah, pertobatan inilah yang memberikan satu power of transformation kepada seseorang untuk menjadi orang yang baru gitu loh. Ananias ngomong, "Loh Tuhan, aku tahu orang ini pembunuh kok." Jadi manusia itu selalu melihat rekam jejak. Nah, orang kalau selalu dilihat rekam jejaknya kan kasihan, betul kan? Aku tahu dulu itu kamu tukang hapus sih kok. Aku tahu dulu kamu itu ngejak uangnya orang. Aku tahu dulu itu kamu itu mengambil bininya orang. Aku tahu kamu itu dulu jual nalu. Aku dulu tahu kamu. Jadi selalu rekam jejak. Nah, kalau seseorang itu ditempatkan di dalam rekam jejak, saudara-saudara, maka orang itu berada di dalam satu kehidupan yang horor dalam waktu-waktu. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi agen kasih karunia. Extend the grace of the Lord kepada orang lain. Yang terpenting di sini adalah extend the forgiveness of God. Ananias dikatakan, salah kamu punya pikiran itu. Orang ini akan kupakai sebagai alatku, kata Tuhan kepada dia. Oleh sebab itu pergi, tumpangkan tangan atas dia. Ananias maju, tumpangkan dia. Apa yang terjadi pada dia? Luar biasa. Brokehin. Dia tidak memanggil Paulus. Paulus, saudara. Bro. Ya. Jadi memanggil Paulus sebagai bro. I need you people in family when you are sick. And you are not right. Right? Jadi betapapun busuk seseorang, betapapun rekam jejak seseorang itu kelam, betapapun dia itu sebagai kain kotor yang paling berbau dalam kehidupannya, saudara, you are called to extend the grace and the forgiveness of God to him. Dan jangan lupa itu. Nah, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menghapus dia punya tears. You are called to wash away all the tears. You are called to apa, saudara-saudara? To panggil dia punya hidup sebagai, you are my sister. You are my brother. And I love you. Dengan demikian, saudara-saudara, saudara sudah mengecap kasih karunia Tuhan.
saudara tidak boleh menutup kesempatan bagi orang lain untuk mengucap kasih karunia Tuhan. Kalau saudara melakukan ini, saudara berdosa. Ada seorang pendeta terkenal, lebih terkenal dari saya. Dia berkhotbah di mana-mana, saudara-saudara. Dia jaring ya. Satu hari dia jatuh di dalam perzinahan. Nah, ini kalau seorang pendeta jatuh di dalam perzinahan, habis sudah, saudara. Kayak gitu. Habis, saudara. Sejarahnya habis. Karena perzinahan itu manis, tapi mendatangkan malapetaka. Gitu loh. Siapa sih yang tidak suka melihat wajah Ayu? Ya loh. Sampai-sampai, tetapi orang yang ada itu, kita masuk di dalam jalur yang sensitif sekali. Ada seorang suami membeli kambing, kambing betina, dipelihara diam-diam di rumah temannya, dan temannya itu punya kambing jantan. Suatu hari dia terima teks dari temannya itu, "Hei bro, simpananmu itu sekarang hamil." Nah, pada saat istrinya itu melihat teks ini, saudara-saudara, dia lagi ngulek sambel. Lagi ngulek sambel. Langsung ulek-ulekan itu loh, lemparkan kepada suaminya, kena batuknya, saudara-saudara. Suaminya itu jatuh pingsan. Jatuh pingsan, gegar otak. Dibawa ke rumah sakit. Dia bangun, istrinya rasain loh. Loh kenapa? Istrimu, istri simpananmu itu hamil. Ngawur lu itu. Yang simpananmu itu kambing. Loh kenapa hal ini, saudara-saudara? Karena masalah seksualitas itu adalah masalah yang sensitif gitu loh. Masalah yang sensitif. Nah, pendeta ini jatuh di dalam perzinahan. Habis sudah namanya, betul kan? Nah, ada sidang sinode. Sidang sinode, semua gereja yang besar itu tanda tangan semua. Tanda tangannya apa? Kita harus menyebarkan berita busuk ini kepada gereja-gereja di mana dia pernah berkhotbah di seluruh dunia. Sudah semua tanda tangan. Sampailah kepada seorang pendeta tua. Maukah kau juga tanda tangan karena kau adalah pendeta yang sangat disukai. Pendeta ini begini. Dia sudah ngomong secara pribadi dengan saya dan saya sudah menyelidiki dia 2 tahun. Dia hancur. Dia merasa menyesal dan dia tidak berani ketemu istrinya, tidak berani menatap muka anaknya, dia dikucilkan, dia dibuang oleh gereja, dan hidupnya sangat-sangat menderita. Sampai-sampai dia tidak makan, tidak minum, sehingga yang terjadi ialah karena penyakit yang incurable tidak bisa disembuhkan. Dan bertanya kepada saudara, kalau engkau memberitakan surat ini kepada seluruh gereja-gereja di dunia, nama siapa yang dipermalukan? Tuhan. Nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus. Yang kedua. Engkau menutup pintu berkah pengampunan kepada dia secara penuh. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saat engkau menutup pintu pengampunan sebagai gereja kita, layakkah orang ini diampuni dosa? Pada saat engkau membuka pengampunan, apa yang terjadi pada orang ini? Seperti Tuhan menutup pintu di depan hati. Bolehkah aku masuk? Maksudnya apa maksud? Kalau aku melihat hatimu kotor, aku bersihkan. If I find the grief, bitterness, tears, brokenness, scratching of the blood,
in your heart. And no one able to kill you. For I am your Lord, your God. I will give you any time. That is. Kalau engkau memiliki kebencian kepada seseorang hari ini, saudara, remove your anger, remove your hatred dalam hati. Karena kenapa Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik bagi seseorang. Rekam jejak bukan menjadi standar bagi kita untuk menjadikan dia orang baik atau tidak baik. Sebagai orang percaya, kita harus memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memulai the new beginning of his life. Alright? Engkau harus memberi kesempatan bagi orang lain untuk memulai hidup yang baru bagi mereka. Dia harus dibimbing untuk masuk apa? Masuk the new episode of life. You cannot go back to the old episode. Tinggalkan itu. The episode of your life itu seperti kain kotor, the dirty coat, the dirty rag. It's not worth it, saudara-saudara. The new episode filled with tears. The new episode filled with shame. Apakah saudara membiarkan orang untuk menanggung shame, menanggung malu setiap waktu? There is a new episode that you need to know. I know that you say, but one thing that you need to know, there is a new episode in your life. Okay? New episode. And you decided to have a new episode. And you are my brother. Alright? Tiap orang itu tidak memiliki hak untuk memblokir new episode bagi seseorang untuk masuk. Okay? Tak boleh. Tetapi kita harus membimbing orang masuk di dalam new episode. New episode that filled with the glory of God. Filled with the sweetness of taste of the forgiveness from God. Forgiveness itu adalah sweetness. Setiap orang harus merasakan itu. Tidak boleh membiarkan orang merasakan pahit terus. Tidak boleh. Biarkan orang merasakan kebaikan dalam hidup. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan mengasihi saudara? Tuhan mengasihi Koke. Tuhan mengasihi Pak Rudi. Tuhan mengasihi David. Let's stand. Kata sembunyi kuasa Allah dari semesta.
tangannya terbuka, Bersembunyi kuasa adakah engkau punya kebencian dalam hati? Adakah engkau memiliki seseorang yang paling dekat, tetapi juga seseorang yang paling kau sakiti? Hari ini saudara, Tuhan ingin memberikan kepada kita semua light in you ever show. Mari kita berdoa. Maka saudara, terima kasih untuk firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah ya Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami, menjadi terang yang terus bersinar di dalam hati kami masing-masing. Biarlah hidup kami menjadi channel of blessing, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pendeta Emil atas khotbahnya yang indah. Semoga kita bisa menarik banyak kesimpulan dari apa yang sudah dituturkan Pendeta Emil dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Blessed are those who listen to God's words that have been delivered by Pastor Emil, and we are so grateful. And we hope that each one of us can learn from it and, more importantly, practice it in our daily life. Marilah kita menundukkan kepala agar kita masuk dalam doa syafaat. Let's pray. Tuhan Allah Bapa kami sangat bersyukur atas begitu banyak berkat yang Engkau telah berikan pada kami dalam minggu ini. Berkat yang positif, berkat yang negatif, yang semua kami bisa belajar dan kami bisa mendapat manfaat. Tuhan, kiranya Engkau mau mengajar kami agar kami boleh benar-benar menyimak firman Engkau, mendalamkan pengertian kami, dan mencoba melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar semua pengalaman-pengalaman hidup kami tidak akan sia-sia. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mengalami bermacam-macam penyakit, Kohandi dan Pak Robi. Kami berdoa kiranya Engkau mau menjamah mereka, mau memberikan mereka kekuatan dan kepulihan, and never to lose hope. Kami juga ingin mendoakan jemaat-jemaat lain agar mereka mengalami pemulihan yang total. Christina Ong, Paritiau, Tante Iing, Ibu Trace, dan Pak Matius Basuni. Kiranya Engkau selalu menjaga mereka, melindungi mereka, dan memberikan mereka pemulihan yang terbaik. Kami juga ingat untuk semua umat senior Maranatha, Tante Olha, Tante Juliana, Kokehyun, Tim Udang, dan Pak Sugianto, dan semua umat Maranatha yang berada di sini maupun di tempat yang lain.
dimanapun mereka berada, penuhilah mereka dengan syukur dan kekuatan. Jamahlah dan sembuhkan umat-umat yang sakit. Berikan mereka teman-teman yang bisa mengerti akan keperluan mereka, yang bisa mendengar dan bisa berjalan bersama mereka di masa-masa penuh tantangan. Kami juga berdoa untuk Gereja Betani dan Maranatha, agar dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat dan untuk jemaat dan masyarakat, semua ini bisa membawa kehadiran Engkau. Cinta kasih bukan hanya yang kami dengarkan atau kami bicarakan, tetapi yang kami lakukan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara-negara Amerika, Indonesia, serta yang lainnya. Dalam masa pemilu Amerika, kiranya Engkau mau memberikan kami semua kebijaksanaan, agar kami tidak langsung percaya atas begitu macam informasi yang belum tentu benar. Dan kiranya Engkau mau memberikan semua pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin Amerika dan dunia lainnya kebijaksanaan dan kesabaran, agar mereka bisa melakukan keputusan yang terbaik untuk negara mereka dan untuk dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh diberkati melalui hidup yang kami jalani, melalui hidup semangat, melalui korban beban. Kami berdamai, mengampuni, dan bekerja bersama dengan corak hidup Kristus. Dan biarlah kami juga dikuatkan oleh berkat Engkau. Banyak yang kami minta Bapa, kami ingin tumbuh. Dan biarlah doa kami yang tidak bisa kami ungkapkan dalam kata-kata boleh disatukan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. The Lord's Prayer. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan kasih. Sambil memberi dan yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri. Dialah segalanya yang bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan diri
Silakan duduk, saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau Tuhan sudah mengingatkan kami dengan firman-Mu pada hari Tuhan tentang pengampunan ya Tuhan. Tuhan sanggupkan dan mampukan kami untuk melunturkan segala kebencian yang ada di dalam hati kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang kami benci ya Tuhan, karena Engkau-lah yang telah mengampuni kami terlebih dahulu Tuhan, mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang Tuhan untuk memberikan persembahan pada hari ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Mohon Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pengurus yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga dapat dipakai sesuai dengan keinginan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam damai semuanya. Hari ini kita ada dua teman baru. Siapa? Niki. Dari tinggal di mana? San Gabriel. Oh, sama Jimmy aja. Oh. Jadi dia supir. Oh. Ya, saya kenal dia orang Indonesia. Saya juga ngomong dia orang Indonesia. Dari saya beranak, mama saya juga Surabaya. Oh. Ya, terus saya pulang ke Tiongkok, Oh. China. Terus saya pulang ke Hong Kong lagi, dari Hong Kong ke sini lagi. Oh. Ya, Halo Ibu, sebenarnya Riz. Nah, Riz. Ayo Filipino. We have friends, another Filipino. Okay, so in Chinese now can speak Tagalog. Okay. Hari Selasa ada jam 8. Persekutuan doa melalui Zoom seperti biasa, dan mengingatkan lagi tentang retreat. Kalau ada yang mau retreat dengan siapa? Leo Lim ya, Pastor Leo Lim di itu di San Diego ya, daerah San Diego, Oceanside ya. Biayanya 175 selama 3 hari, 4 orang sekamar. Yang mau ikut boleh menghubungi Cik Foni. Lalu yang kita ada itu apa namanya, libur vacation group tour. Kalau mau ikut bukan tanggal 10, bukan September 10, tetapi September 17. Jadi kita mau melihat Bahteranu di Kentucky. Biayanya kalau 3 hari 400. Dan itu hubungi saya. Yang saya jadi pertanyaan-tanya itu, Bahteranu itu berapa lama dia bikin Pak ya? Kan Nuhnya itu umur 1950 katanya Pak Yongki. Kau bikinnya Bahteranu itu berapa lama? I just wondering gitu. Kan setahun doang. 100 tahun. Persiapannya 100 tahun untuk membuat Bahtera itu ya, untuk menghadapi banjir itu. Iya. Oke. Kau Yongki sudah pernah ke sana soalnya. Iya. Jadi kita mengajak yang bisa ke sana. Kita lihat itu kapal Nuh yang termasuk pesawat, hotel, dan masuk tiketnya. Ya. Makannya breakfast doang, tetapi lunch dan dinner nggak termasuk. Karena kita nggak tahu makannya apa, sukanya apa, ada yang makan sedikit, ada yang makan banyak. Jadi nanti kita drop aja di mall atau di mana, lalu beli sendiri. Ya, 400 murah, 3 hari.
Dan kalau yang mau lanjut boleh ikut ke Houston. Jadi kita mau mengunjungi Houston dan San Antonio. Di Houston ada Jimmy dan Aling, ada siapa lagi? Linda Hendra. Kita mau mengunjungi mereka juga. Ya. Dan saya kemarin main pickleball. Ternyata pickleball itu lebih asik daripada tenis. Jadi kalau nanti mau biasanya orang tua yang main kan. Ternyata pickleball menarik buat anak muda, lebih apa namanya? Lebih asik gitu. Jadi kalau mau nanti kita sama-sama pickleball. Instead pingpong kita juga pickleball. Okay? Di komunal. Enggak, ini lapangannya di Cerritos ada 10 lapangan gratis di situ. Ya. Jadi ya kita tutup. Ada lagi tambahan? Nggak ada, teleponik ada. Oke. Ada. Hah? Apa? Silakan Pak. Kalian doa berkat dan lagu Maranatha. Ini di hadapan sama Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami anugerah Tuhan yang sakit silakan. Oh, oke. Pak Robi. Kata Oga. Mari. Nah, kita sekarang meminta kasih karunia Tuhan ya untuk Pak Andi, tolong dituntun ya. Ada lagi selain dua orang? Ada. Tuhan di hadapan jemaat. Saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai Tuhan bukan hanya yang memberitakan Injil, tapi juga untuk mengusir syaitan yang menunjukkan manusia. Dan hari ini ada 4 orang berdiri di jemaat Tuhan. Lakukanlah kasih karunia itu, kuasa dan marifat serta Tuhan. 4 orang ini merindukan kemurahan Tuhan. Mereka tercapek-capek jiwanya oleh karena dunia. Mereka tidak bisa menaruh pengharapan kepada Dia hari ini Tuhan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Lepaskanlah roham di Tuhan. Dari ikatan penderitaan. Angkat dan buang sejauh timur dan barat. Nama Yesus. Demikian juga Kudus Tuhan demi nama Yesus. Kau tahu apa yang dia alami dalam hati jiwanya itu. Izinkanlah dia mengalami kasih karunia Tuhan. Mengangkatlah segala beban hidupnya dan buanglah sejauh timur daripada kami. Ini ada salah satu saudari Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Tapi Engkau, Roh Kudus, melihat dengan matamu dan disaksikan oleh jemaat Tuhan sebagai agen kasih karunia Tuhan demi nama Yesus. Tuhan ambil, Tuhan angkat sakit penyakit dalam dirinya dan Tuhan gantikan dengan baru. Dan Tuhan di sini ada Pak Rudi
anakmu yang kau kasih Tuhan. Dia menderita suatu penyakit Tuhan. Dan disaksikan oleh jemaatmu, jemaat yang sudah mengalami kasih karunia pengampunan dari Tuhan hari ini demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus engkau singkirkan Tuhan, kau angkat penyakit dalam diri. Taruhi dan buanglah sejauh ini daripada kami. Biarlah anugerah dan kasih karunia yang dinyatakan kepada 4 orang ini. Inilah sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan, pemeliharaan daripada Allah Roh Kudus mengalir di dalam hidupmu, mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ayo kita Mari kita nyanyikan lagu Maranatha. Siapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dan kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia, Raja. Segala suku kawan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dan kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia, Raja. Segala suku kawan bahasa nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Saya duduk saat teduh. Sasa.